PJS Bupati Mandailing Natal, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas Kabupaten Mandailing Natal ini. Pertama-tama dapat kami laporkan kepada Bapak PJS Bupati bahwasanya ke Mandailing Natal ini ada kegiatan bawang merah 10 hektar dan cabai merah 10 hektar usulan dari kepala daerah hasil dana refocusing tahap 2 stimulus ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Kita ketahui bahwasanya pandemi COVID-19 di tengah kita ini sangat berpengaruh kepada pertanian tentang ketahanan pangan. Jadi Provinsi Sumatera Utara hadir di sini untuk memberikan bantuan ke kelompok tani, yaitu berupa benih bawang merah beserta saprodinya, demikian juga cabai merah beserta saprodinya, dan kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kami mohon untuk dapat meneruskan dan mengawasi kegiatan ini ke kelompok tani guna untuk meningkatkan produksi dan untuk ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara. Mungkin nanti kami mohon kepada Bapak PJS bahwasanya bantuan ini dari gugus tugas Provinsi Sumatera Utara, nanti sebelum kita distribusikan nanti kita akan tanda tangani berita acara, baru nanti setelah dari PJS Bupati nanti ke Kadis Pertanian Kabupaten untuk meneruskan ke kelompok tani. Mungkin itu yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali dan terutama sekali kita mengucapkan syukur ke Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bosan-bosannya kita mengucapkan selawat ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sapaan yang kita harap-harapan untuk di kemudian hari. Yang terhormat Pak Bupati Kabupaten Mandailing Natal, dan yang terhormat staf ataupun kasih dari Dinas Pertanian Sumatera Utara, dan yang terhormat tim dari Spektorat Provinsi, dan yang terhormat Bapak Babinsa, Bapak Kepala Desa, dan yang terhormat seluruh undangan kami, dan yang kami banggakan seluruh kelompok tani yang kami undang pada hari ini. Di sini memang saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Kabupaten Natal, memang selaku dia sebagai Kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara. Memang ini satu kebanggaan bagi Dinas Pertanian bahwasanya Pak Bupati kita diberi kesempatan untuk ke Kabupaten Mandailing Natal, di mana Bapak Bupati memberikan kita bantuan berupa bawang merah dan tanaman cabai. Ini memang harus kita syukuri, suatu kebanggaan sama kita dari Dinas Pertanian. Untuk kedepannya kita memang harus mengkawal dan mengevaluasi bantuan ini. Jangan jadi selama ini sesudah diberikan kebantuan ini nanti ada yang salah sasaran, ada yang dijual, ada yang ditanam. Jadi kami mengharap semua kelompok-kelompok tani yang kami undang pada hari ini supaya bantuan ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan mestinya. Jadi ini Pak kelompok tani, apabila nanti ini petani sasaran yang kena nanti adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai dengan arahan dari provinsi tadi, orang provinsi menyerahkan ke Kabupaten Mandailing Natal, dengan sendirinya kamilah yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi untuk kedepannya biar tanaman bawang dan napa ini dapat berjalan sesuai mestinya. Jadi kami mohon kepada Pak Bupati selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi supaya masyarakat ini memang sangat menguntungkan bagi masyarakat petani yang ada di Kabupaten Natal. Jadi atas nama Dinas Pertanian Pak, kami mohon kepada Bapak supaya untuk ada tahap COVID tahap 3 supaya ini diperbanyak. Sesuai dengan misi daripada COVID-19 ini adalah untuk meningkatkan perekonomian petani Pak. Ini memang sangat menguntungkan Pak.
Jadi Pak, harapan kami sekali lagi Pak minta Bapak supaya ke depannya tahap COVID tahap 3 supaya anggarannya akan diperbanyak ke Kabupaten Natal. Jadi sekali lagi saya tekankan seluruh staf Dinas Pertanian Kabupaten Natal supaya anggaran COVID ini dapat kita kawal, dapat kita evaluasi supaya memang ini dapat betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat petani. Kurasa cukup sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita dari staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Sumatera Utara, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, ada dari Babinsa, UPD, kelompok tani, kepala desa, penyuluh hadir di sini, dan kita semuanya ada dari media. Pak Iskandar tadi ada ya, kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pertama-tama tentu mari kita berkontribusi dalam rangka penyerahan bantuan COVID-19 di Kabupaten Mandailing Natal. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan ini adalah merupakan stimulus ekonomi dari refocusing anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 ini. Refocusing ini tentu mengarahkan kegiatan-kegiatan di Dinas Tanaman Pangan Sumatera Utara, yaitu khususnya bawang merah, kemudian cabai merah dan jagung. Ada 3 komoditi. Sampai itu ada bantuan alat-alat pertanian. Nah, untuk Kabupaten Mandailing Natal, kita akan serahkan pada hari ini untuk kebutuhan bawang merah untuk 10 hektar dan cabai untuk 10 hektar. Kenapa kita memilih komoditi bawang, cabai? Ke depan ini akan bisa dipanen. Itu latar belakang sehingga ini bisa meningkatkan pendapatan para petani kita, terutama di dalam masa pandemi. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa pengalaman kita di lapangan, saya selaku kepala dinas dulu ngomongnya. Jadi Sumatera Utara ini, Sumatera Utara masih kekurangan bawang merah. Bawang merah kebutuhan kita 1 tahun lebih kurang 43.000 ton. Lebih kurang 43.000 ton. Yang bisa kita penuhi basu 41%. Nah, evaluasi kita di 2020 memang sudah bisa kita mencapai nanti lebih kurang 53%. Artinya kita masih kekurangan bawang merah itu lebih kurang 59%. Artinya kita masih mendatangkan dari provinsi lain termasuk Brebes. Itu yang kita lihat. Saya pernah lihat di pasar di sini. Saya ke jalan-jalan, selalu jalan-jalan pagi sore, misalnya pagi. Ini banyak umumnya bawang merah yang ada ini yang datang mungkin dari Sumatera Barat, mungkin dari Brebes dan lain-lain. Produksi kita di sini masih rendah, masih sedikit. Oleh karena itulah kita akan pacu kebutuhan bawang merah kita sehingga bisa kita tutupi paling tidak untuk kebutuhan Mandailing Natal. Itu yang terkait dengan bawang merah. Bawang merah ini kita senteranya ada di Samosir, kemudian ada di Humbang Hasundutan yang sebentar lagi food estate. Di sana sudah diprogramkan, kalau tidak salah saya lebih kurang hampir 200 hektar nanti. Kita di Mandailing Natal, saya pikir potensinya, iklimnya sangat cocok. Saya hari pertama masuk sebagai PJS Bupati, kalau salah hari pertama itu ya, saya sudah tanam ini di Runding. Sekarang umurnya sudah 1 bulan, hampir 40 hari. Saya berpikir waktu itu hanya singkat saya di sini lebih kurang hanya 2,5 bulan misalnya. Apa yang bisa saya tanam, apa yang bisa saya panen. Nanti sekitar tanggal 4 saya akan panen itu.
yang dirunding. Sudah ada yang pernah melihat dirunding? Ada dari runding di sini. Nah, ada kan? Yang dari runding mana runding? Ya, ya bahkan mudah-mudahan kita akan panen tanggal 4 atau tanggal 5 itu akan kita panen. Cukup bagus pertumbuhannya, bisa kita andalkan di sana. Nah, itu salah satu contoh. Nah, di tempat yang lain ada katanya secara swadana di Salambuing yang menanamnya. Ada juga ya, bagus dengar saya. Kemudian di tempat yang lain mungkin ini yang kita akan coba. Nah, persoalannya sekarang adalah bawang, khusus dulu bawang merah ini harus memang betul-betul secara teknis harus dikuasai, termasuk pemeliharaan. Oleh karena itu, para penyuluh, ini ada 10 kelompok ini ya yang mendapat ini. 10 kelompok ini betul-betul dikawal. Itu yang terkait dengan bawang merah, bawang putih, cabai merah. Cabai merah kita Sumatera Utara kita sudah produksinya lebih kurang 150.000 ton. Kebutuhan kita itu lebih kurang 125.000 ton. Artinya kita kalau cabai merah kita sudah surplus. Kemana itu dibawa? Itulah yang ke Pekanbaru, ke tempat lain. Saya yakin di Mandailing Natal ini pun kalau cabai merah mungkin hanya sirkulasi perdagangannya. Kadang cabai merah kita juga berangkat ke Sumatera Barat, mungkin ke tempat lain kalau pas panen di sini. Nah, kemudian bantuan yang lain ke Mandailing Natal ini dari COVID-19 ini adalah jagung 200 hektar. 200 siapa ya? 200 hektar, tapi belum dibagikan ini hari ya. Mungkin menyusul 2-3 hari ke depan bawang merah akan dibagikan. Bawang apa? Cabai apa? Jagung. Jagung akan kita bagikan kepada masyarakat yang ingin mau bertanam jagung. Itu refocusing tahap kedua. Nah, sekarang ada refocusing tahap ketiga anggaran yang sudah disiapkan. Tergantung kepada kita mau berapa banyak. Jangan ini saja, kalau bisa ya 35 hektar bawangnya, cabainya 20 hektar, kemudian jagungnya mungkin 500 hektar ya, tergantung kepada kita dari semua usulan-usulan yang kami terima. Dalam waktu dekat, paling tidak mungkin minggu pertama Desember ini pun sudah kita bagikan. Oleh karena itu, coba betul-betul didata petani kita yang sangat membutuhkan itu. Banyak cara yang harus kita lakukan bagaimana meningkatkan pendapatan petani ini. Salah satu caranya seperti yang tadi, kita harus bisa melihat apa kebutuhan masyarakat terkait dengan pertanian misalnya. Karena kami orang pertanian, tentu saya banyak prioritas-prioritas yang ingin kita lakukan di sini. Saya tadi jumpa dengan yang di sekitar geothermal itu ya, yang di Sorik Marapi. Itu mereka akan memfokuskan juga membantu dari CSR-nya adalah bidang pertanian. Itu yang ngomong tadi. Baik tamatnya dikumpul dengan saya, kita akan berbicara apa kira-kira yang cocok karena CSR dari geothermal itu Pak ya, geothermal itu namanya. Geothermal itu mereka juga punya CSR yang akan dikolokasikan untuk pertanian. Jadi saya bilang fokuskan ke pertanian karena itulah yang cepat bisa meningkatkan pendapatan para petani kita ini. Itu sudah sampai segitu tadi, mungkin akan ada pertemuan lanjutan hari Jumat. Saya akan coba kumpulkan nanti para camat yang di sekitar Lembah Sorik Marapi itu, kemudian kepala desanya. Sehingga kita melihat yang cepat itu, pada saat sekarang kan masa pandemi ini kan yang bertahan ini adalah pertanian. Di bidang pertanian, pertanian itu luas, bukan pertanian tanaman pangan, bisa peternakan, bisa perkebunan dan sebagainya. Jadi itu yang bisa kita lihat, yang bisa menopang kehidupan kita, kehidupan masyarakat, supaya bisa ini pendapatan mereka meningkat. Untuk tentu seperti di Mandailing Natal ini saya lihat kalau beras sudah cukup, mungkin hanya beberapa komoditi yang harus didatangkan dari provinsi dari kabupaten atau dari provinsi lain. Oleh karena itu kita harus melihat pasar, apa yang pas kita lihat pasar, kemudian kita lihat pasarnya misalnya apa yang kurang, mungkin itu yang kita tanam, karena memang iklim kita di Mandailing Natal ini ada dataran rendah, dataran tinggi. Kalau kita mau menanam sayur dengan sayur-sayuran misalnya itu di daerah hutan tinggi ke sana, Tanamale dan sebagainya. Tapi bawang merah ini bukan harus di dataran tinggi, dataran rendah juga sudah ada paritasnya. Ini apa ini paritas? Bima Berebes itu kan dataran rendah bisa. Nah,
Ini ada masalah lagi. Jadi ke depan ini kita harapkan tentu bagi Bapak Ibu terutama penyuluh supaya betul-betul lah banyak pengalaman kita ini. Saya lihat tadi itu dalam daftar itu satu kelompok 1 hektar. Jangan nanti Bapak Ibu 1 hektar dikasih ini berarti hampir 1 ton ya. Tidak ditanam 1 ton, sebagian nanti masuk ke belakang ke dapur diiris. Itulah digunakannya. Berdosa Bapak Ibu sekalian kalau Bapak buat itu. Ingat itu, ketua kelompok mana ketua kelompok? Berdiri dulu. Ya, Bapak harus berjanji dari sekarang. Semuanya harus ditanam. Kalau Bapak tanam 1 ton, bisa jadi 10 ton ini. Antisipasi, yang itu mereka tanam nanti 500 kilo, 600 kilo, 400 kilo, nanti dibagi-baginya. Masuk ke belakang yang aku bilang tadi. Saya harus pahit-pahit ngomong ini, maka berdosa kita. Ini harus ditanam semuanya. Berarti kalau ada sekarang 10 ton, maka akan keluarlah paling tidak 100 ton hasilnya ini. Tak, kamu bisa minimal 70 ton. Mahal harganya ini. Kita ambil dari Brebes sana, kita bawa kemari. Ya nanti mudah-mudahan saya akan pantau terus ini. Selama saya masih di sini beberapa hari ke depan. Hari ini mana Pak Iskandar? Ada Pak Iskandar tadi. Bentar lagi kita tanam ini. Di mana tadi? Desa mana? Di Lumban Pasir. Siap dari sini kita ke Lumban Pasir. Oh, Desa Gogo. Desa Gogo kan? Nah itu. Siap dari sini ke Lumban Pasir. Besok di mana lagi? Mana? Ketua kelompoknya di luar Lumban Pasir. Tanam ini. Kapan? Kau ingat bisa kamu menanam ini? Oh, yang di situ yang mana lagi? Satu lagi mana? Semangat baca. Di mana lagi yang ada? Runding kalau dia sudah ke sana saya. Di mana lagi? Runding saja. Dalam lidang kapan? Iya kapan? Besok jam berapa? Oh mama ditantang saya. Besok di apa? Bukan hari ini, sore ini. Sore nanti dalam lidang. Mana lagi yang menantang? Biar sama-sama kita menanamnya. Mana lagi? Lumban Pasir tadi. Lumban Pasir terus orang menyabar. Siap itu ke dalam bidang kita. Tidak usah lagi sore kali, jam 2 siapkan di sana. Jam 2, jam 3 ya. Oke, coba dijadwalkan yang lain. Oke ya. Dijadwalkan kapan itu yang 10 kelompok ini. Oke. Saya pikir itu ya, kita harus tantang ini Pak Iskandar. Jangan salah gue yang penantang kan? Dari Pak Iskandar, ini kan 10 ton. Kita berharap akan muncul 100 ton. Kan itu? Itulah dia, akan muncul 100 ton. Nanti bibitnya ini, tidak bisa Bapak setiap tahun dibantu. Bibitnya ini nanti kalian pilih lagi mana yang bagus jadikan bibit. Tanam lagi. Ya? Nanti kan kalau dia untuk konsumsi itu 60 hari nanti bisa dipanen. Kalau untuk bibit mungkin bisa 70 atau 65 hari ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini yang perlu kami tekankan kepada Bapak. Saya akan menantang Bapak ini semuanya ini. Apalagi saya orang pertanian saya. Pertanian yang bisa meningkatkan. Sekarang saya tantang lagi Pak Kadis ini. Mau berapa hektar sekarang untuk reproduksi tahap kedua, tahap ketiga? 30 hektar. Nah, kita bantu nanti di sini 30 hektar. Masukkan salam buah itu. Mana salam buah? Nah, yang apa yang bilang itu ya? Ya, oke. Bantu itu, bantu. Yang itu. Semua ya. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentu sebagai pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi lainnya, laku PJS atas bantuan yang mengalokasikan dana dari refocusing tahap kedua kepada Mandailing Natal, antara lain jagung 3.200 hektar,
kemudian bawang merah 10 hektar, cabai 10 hektar. Ini bantuan, mudah-mudahan lengkap dengan paketnya yang kita kasih ini, termasuk pupuknya, ya kan begitu kan? Dan termasuk apanya, sehingga petani sudah bisa menggunakan pakai mulsa, tidak, pakai mulsa juga akan diberikan. Saya pikir ini ya Pak Kadis, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan atas kehadiran kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Penyuluh, kemudian kelompok tani ya yang hadir di sini ya. Untuk bisa mendampingi kelompok tani dalam penyerahan bantuan bibit. Pada hari ini kami pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Satgas COVID-19, yaitu berupa bawang merah 10 hektar, cabai 10 hektar, dan rencananya jagung ada 200 hektar di Kabupaten Mandailing Natal ini. Itu kami pemerintah berterima kasih sebesar-besarnya pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan bantuan ini akan bisa meningkatkan pendapatan petani kita, masyarakat kita, kelompok tani kita yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini. Karena Kabupaten Mandailing Natal juga pada saat ini kami masih kekurangan bawang, masih didatangkan dari provinsi lain, antara lain dari Brebes, dari provinsi lain Brebes, kemudian dari provinsi Sumatera Barat. Kemudian cabai untuk Mandailing Natal sudah surplus, tapi ini pun kita tetap bantu. Kami berterima kasih bantuan ini. Berikutnya itu pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengharapkan juga untuk mendapatkan dana refocusing tahap ketiga ini. Dan direncanakan di Kabupaten Mandailing Natal ini untuk tahap ketiga akan kami usulkan bawang merah 30 hektar, kemudian mungkin cabai 10 dan jagung lebih kurang 500 hektar. Ini sedang dipersiapkan calon petani, calon lahannya semuanya. Dan apa yang diberikan bantuan oleh pemerintah Provinsi Utara tentu kepada kelompok tani yang penerima. Ada tadi 19 kelompok tani, kita berharap ini semua supaya ditanam. Bawang merah termasuk cabai merah. Dari bawang merah kita dapat misalnya 10 ton bibit yang hari ini kita terima. Mudah-mudahan bisa kita lipat gandakan menjadi 100 ton. Biasanya satu kita tanam bawang bisa menghasilkan ada 10, ada 7 atau 8. Ini kita harapkan, malah ada yang 12. Jadi kita coba saja dari pengalaman-pengalaman yang ada, di bawang ini bisa berproduksi lebih kurang 8-10 ton. Itu sudah pernah dicoba di Runding. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kepada kelompok tani, ketua-ketua kelompok tani yang menerima tadi, ini supaya betul-betul dimanfaatkan bantuan dari para provinsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Malintang Pos.